Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Dengan diberlakukannya data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, kira-kira penerima PKH atau BPNT harus mendaftar ulang atau tidak ya? Atau penerima-penerima ini harus daftar ulang atau tidak ya, agar bantuannya tetap bisa lanjut atau tetap cair di penyaluran tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan seterusnya. Nah, ini menarik, pertanyaan ini menarik Bapak Ibu. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama kira-kira perlu mendaftar lagi atau tidak. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait apakah perlu mendaftar lagi atau tidak sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT tentunya saat diberlakukannya sistem ataupun basis data DTSEN. Sebelumnya kita harus ketahui bersama apa itu DTSEN. Jadi Bapak Ibu, DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu merupakan perbaharuan atau pemutakhiran data dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial gitu ya Bapak Ibu. Dan DTSEN ini menariknya, ini adalah gabungan. Jadi nanti pada data DTSEN ini sudah terintegrasi atau ngeling ya ke beberapa data seperti BPS, Badan Statistik, Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi ya, Dukcapil tentunya, data kependidikan, P3KE dan lain sebagainya. Jadi bisa terintegrasi jadi satu, nanti bisa terbaca by NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Sehingga basisnya dengan mengetahui nomor KTP, kita bisa tahu dia punya apa saja di situ, baik bansos, aset tanah, rumah, mobil, sepeda motor, semua akan kedeteksi dengan NIK. Nah, DTSEN ini termasuk juga jawaban ya bagi banyak netizen yang bilang ya di media sosial, oh ini bansos tidak tepat sasaran, ini dia sudah punya mobil tapi masih dapat bansos, rumahnya sudah bagus tapi dapat bansos. Nah, Bapak Ibu, sudah dijawab dengan adanya DTSEN ini. Jadi ini termasuk langkah-langkah upaya untuk data itu semakin mutakhir Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwasanya data kemiskinan ya terutama, tidak hanya kemiskinan, data Dukcapil sekalipun itu juga mengalir, fleksibel. Artinya data itu akan mengalami perubahan setiap waktu. Entah dia pindah alamat intinya ya, ataupun sudah sejahtera, atau meninggal, atau nambah anggota rumah tangga, ya seperti itu. Sehingga karena data itu sangat fleksibel dan bisa dikatakan setiap hari update ya, setiap hari kan bisa update, maka dengan adanya integrasi data ini nanti bisa diketahui ya, diketahui siapa yang sudah update, dia punya apa sekarang dan sebagainya, bisa diketahui Bapak Ibu ya. Nah, inilah keistimewaan dari DTSEN. Jadi itu gambaran singkatnya DTSEN ya Bapak Ibu ya, DTSEN, DTSEN gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah perlu mendaftar lagi Mas untuk bisa update ke data DTSEN? Nah, intinya jawabannya Bapak Ibu selaku penerima bansos baik PKH BPNT tidak perlu mendaftar ulang ya, tidak perlu mengajukan pendaftaran ulang karena nanti datanya akan berlanjut di DTSEN. Jadi DTKS dengan DTSEN itu bisa lanjut, tapi nanti ada beberapa yang perbaikan. Misal ada penerima bansos yang tercatat punya listrik 2.200 akan kebaca, punya pekerjaan tidak layak bansos kebaca, punya aset tanah yang lebar juga akan terbaca, punya sepeda motor lebih dari 2 atau 3 dan sebagainya, dan sepeda motornya itu baru ya, artinya bukan sepeda motor yang buntut yang sangat-sangat bekas sampai plat nomornya hilang, bukan, yang maksudnya yang sepeda motor yang varian-varian terbaru ya, bahkan nanti TV-nya berapa nanti juga akan ke data. Nah, itu siap-siap nanti di pencarian tahap 2, khususnya penerima bansos ini akan banyak yang tercoret ya, akan banyak yang tercoret di pencarian tahap 2, tahap 3, 2 dan 3 terutama tahun 2025. Dan lagi Bapak Ibu, saya dapat informasi bahwasanya nanti di bulan Maret ya akan ada petugas yang melakukan verifikasi ulang di lapangan. Jadi nanti petugas akan memiliki datanya by HP, di HP-nya petugas nanti by koordinatnya ya akan terbaca di situ. Nanti petugas akan melakukan survei ulang ya, artinya survei ulang ya di rumah masing-masing untuk membuktikan apakah masih layak atau tidak, sekarang punya aset apa saja gitu, akan ada yang
melakukan itu. Siap-siap nanti ya, di bulan Maret insya Allah akan ada petugas yang hadir ke rumah Anda masing-masing, khususnya penerima PKH dan BPNT. Karena ini adalah salah satu upaya untuk pemutakhiran data. Silakan Anda sampaikan data sebenar-benarnya, karena nanti yang akan digabungkan itu bukan hanya data survei saja, tapi nanti juga dari BPS. Jadi kalau Anda saat ditemui petugas bilang tidak punya kendaraan misal ya, tapi di data Resoksek, registrasi sosial ekonomi, ketika digabungkan kok Anda punya, yaitu akan menjadi temuan. Ya, temuannya itu kemana sepeda motornya kemarin itu? Apakah dijual? Apakah bagaimana ya? Ataukah memberikan keterangan palsu? Ingat Bapak Ibu, memberikan keterangan palsu juga melanggar hukum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang penting siap-siap saja, di tahun 2025 nanti akan banyak sekali update data, tentunya banyak yang juga tidak cair, juga akan banyak penerima baru. Karena ini adalah komitmen bersama Bapak Ibu, di mana nanti data Bansos akan semakin update ya. Data sebanyak 18 juta data ya, sekarang penerima Bansos ada 18 juta baik orang PK dan BPNT. Kalau digabung ada 18 juta orang se-Indonesia. Tentu mengolah datanya tidak mudah ya. Kalaupun ada kesalahan, misal ada yang tidak tepat sasaran, itu namanya adalah adanya error, tapi tidak banyak. Ya kalau ada yang tidak tepat sasaran mohon dibantu ya, dilaporkan ke desa atau kelurahan, atau Anda laporkan ke aplikasi Cek Bansos agar nanti di verbal oleh petugas di lapangan ya. Gitu ya, sudah ada aplikasinya, sudah diberi oleh Kementerian Sosial, tinggal Anda gunakan semaksimal mungkin ya. Yang belum cair pada tahap 1 mohon bersabar, karena ini masih bertahap. Kalau tetangganya sudah cair dan Anda belum, Anda silakan dicek di Cek Bansos. Kalau tidak ada kendala ya biasanya memang bertahap Bapak Ibu ya, karena tahap 1 itu adalah pencairan bulan Januari, Februari, Maret ya. Sekarang masih Februari Bapak Ibu, jadi kalau nanti Bansos ada yang cair bulan Maret itu sah-sah saja, karena ini masih periode pencairan 3 bulan ini. Tidak harus semua selesai di Februari, tidak, masih ada Maret. Jadi yang belum cair, masih banyak yang belum cair misal ya, mohon bersabar, ditunggu sampai bulan Maret. Itu saja, ketemu lagi nanti dengan saya di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.